Selamat pagi para pecinta sepak bola Indonesia dimanapun Anda berada. Semoga semua tetap bersemangat dan dalam kondisi sehat serta selalu dilimpahkan rezeki ya. Amin ya. Oke, final ASEAN Cup U23 2025 antara Indonesia melawan Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada tanggal 29/2025 yaitu hari ini ya. Nanti malam akan jadi duel penuh makna dan strategi. Mari kita bedah kekuatan masing-masing tim dari sudut taktik, mental dan momentum. Ya. Kekuatan timnas Indonesia U23 ya, dari sisi mental juara dan semangat tuan rumah sebagai bukti ya. Pertama, comeback dramatis melawan Thailand di semifinal. Dari awalnya imbang 1-1 akhirnya menang adu penalti 7-6. Ini menunjukkan mental baja. Yang kedua adalah Garuda Muda bermain di kandang sendiri, memberi dorongan ekstra dari supporter pasti akan mendukung ya. Nah, kemudian dari sisi pertahanan Garuda yang solid, faktanya yang pertama hanya kebobolan 1 gol dari 4 laga. Duet Kadek Arel dan Kakang Rudianto tampil disiplin, walaupun kita belum tahu ya apakah Gerald Van den Berg akan menurunkan kedua bek tengah ini atau merotasi dengan pemain lain, tapi ini sudah pertandingan final ya, mungkin akan pemain yang terbaik ya dikirim, artinya ke kondisinya. Nah, dari produktivitas tinggi faktanya juga ada. Pertama, berhasil mencetak 10 gol sepanjang turnamen termasuk kemenangan 8-0 atas Brunei ya. Terus fakta yang kedua yaitu Jen Raven ini menjadi top skor dengan 7 gol termasuk gol penyeimbang di semifinal. Ya, dari sisi kekuatan taktikal itu kita bisa melihat yaitu pertama di mana pelatih Gerald Van den Berg menekankan permainan agresif dan penguasaan bola. Ya, ini kuat sekali tim nasional dalam penguasaan bolanya ya. Nah, ini berbeda dengan timnas yang lalu ya. Ini timnas Indonesia U23 juga fleksibel dalam transisi dari sayap ke tengah. Nah, sekarang mari kita lihat kekuatan timnas Vietnam U23 ya. Ya, timnas Vietnam ini rekornya sempurna loh. Vietnam menang di semua laga, 3-0 lawan Laos, 2-1 lawan Kamboja, dan 2-1 lawan Filipina di semifinal. Ini suatu rekor sempurna dari tim nasional Vietnam U23. Dari sisi pengalaman dan konsistensi, pertama ya kita bisa melihat itu Vietnam pernah juara 2 edisi sebelumnya, itu pada tahun 2022 dan tahun 2023. Jika menang dalam tahun ini, mereka mencetak hat-trick. Ini gelar hat-trick untuk tim Vietnam kalau menang. Kemudian dari sisi kekuatan individu, ya, pemain Vietnam Nguyen Dinh Bac dan Nguyen Xuan Bac jadi tumpuan serangan. Dinh Bac mencetak gol penting di semifinal dan punya pengalaman menghadapi atmosfer supporter Indonesia. Nah, dari sisi pelatih Vietnam ini, pelatih Kim Sam-sik adalah pelatih visioner ya. Dia menekankan disiplin taktik dan semangat kolektif. Kim Sam-sik menyebut Indonesia sebagai rival utama dan mempersiapkan tim dengan pendekatan final di setiap laga. Nah, baik teman-teman, kali ini sebelumnya kita boleh kita berikan alasan atau masukan kenapa tim Vietnam U23 yang menang terus tidak bisa disebut sebagai bermental juara. Mari kita mulai dari pertanyaan filosofinya dulu. Kenapa tim yang menang terus belum tentu bermental juara? Menang belum tentu bermental juara. Ya, mental juara bukan sekedar hasil
tapi cara menghadapi tekanan. Ya. Vietnam memang menang terus, tapi mereka belum pernah juara di Indonesia dalam laga final sejak 2013. Itu adalah fakta dan sejarah ya. Artinya ketika tekanan maksimal datang, baik itu dari supporter lawan, dari atmosfer final, kemudian ekspektasi tinggi, mereka belum menunjukkan ketangguhan mental yang konsisten. Ya. Rekam jejak di momen krusial itu kurang meyakinkan. Di final Piala AFF U19 2013 dan juga di AFF U16 2022, Vietnam kalah dari Indonesia meski sebelumnya tampil dominan. Ini menunjukkan bahwa mereka bisa goyah di titik puncak. Pelatih Kim Sam-sik sendiri menekankan proses dan pengembangan, bukan hanya hasil akhir. Ini tentunya bagus untuk pembinaan, tapi bisa jadi sinyal bahwa tim belum sepenuhnya siap secara mental untuk harus menang di laga penentu. Nah, kemudian apa kelemahan tim Vietnam U23 yang bisa dimanfaatkan tim nasional Indonesia usia 23 agar berhasil keluar sebagai juara ASEAN Cup 2025? Kelemahan tim Vietnam U23 yang bisa dimanfaatkan Indonesia. Satu ya, penyelesaian akhir Vietnam yang kurang tajam. Berikut penjelasannya. Pertama, meski dominan Vietnam kesulitan mencetak gol dari peluang terbuka, saat melawan Filipina banyak peluang terbuang. Kedua, Dinh Bach dan Len Van Tuan punya mobilitas tinggi, tapi finishing mereka belum konsisten. Kedua, itu dari sisi Vietnam itu memang Vietnam lemah dalam duel udara. Jadi dari sisi duel udara Vietnam itu tim yang lemah. Ya. Vietnam tidak terlalu kuat dalam pertarungan bola-bola atas. Ini bisa jadi celah besar mengingat Indonesia punya Jens Raven dan Hoki Caraka yang unggul secara fisik. Ketiga itu pertahanan Vietnam yang bisa ditembus. Buktinya, mereka kebobolan oleh Kamboja dan Filipina, dua tim yang secara kualitas di bawah Indonesia. Koordinasi antar bek kadang goyah saat lawan melakukan transisi cepat. Yang keempat yaitu tekanan supporter dan atmosfer final jadi beban bagi tim Vietnam U23. Pertama, meski beberapa pemain Vietnam sudah pernah merasakan atmosfer di GBK, sejarah menunjukkan mereka sering gagal di final di Indonesia. Kedua, Stadion Utama Gelora Bung Karno akan penuh dengan supporter dan ini akan menjadi tekanan psikologis yang bisa jadi faktor penentu. Ini adalah laga yang akan menarik. Nah, menarik sekali ya. Antara nanti malam ini pertandingan antara Indonesia dan Vietnam, pertandingan final. Namun sekaligus saya ingin ingatkan juga bagi tim nasional Indonesia U23 agar mereka tetap fokus. Walaupun mengetahui kelemahan dan sejarah yang diukir oleh tim nasional Vietnam U23 kali ini, tetap fokus bisa jadi poros utama dalam laga final nanti. Karena menghadapi lawan yang kuat tidak cukup hanya dengan mengenali kelemahannya. Fokus dan kerendahan hati tetap jadi senjata utama. Berikut adalah poin reflektif sebagai pengingat bagi Garuda Muda dan juga untuk para pecinta Tubikron khususnya dan para pecinta sepak bola Indonesia pada umumnya. Refleksi, ya, sebagai refleksi, mengapa fokus lebih kuat dari sekadar mengetahui kekuatan lawan? Sejarah tak menentukan masa depan. Vietnam punya rekor dan cerita, tapi babak final selalu menghadirkan babak baru. Indonesia harus hadir dengan semangat. Hari ini adalah milik kita. Kemudian ada juga godaan overconfidence, kepercayaan diri yang berlebihan.
Nah, ketika kita tahu bahwa lawan punya celah, seringkali kita lupa bahwa lawan juga tahu kekuatan kita. Terlalu percaya diri bisa jadi jebakan. Babak final bukan sekedar taktik, ya, tapi mentalitas. Tim dengan fokus utuh adalah tim yang bermain dengan kesadaran penuh setiap detik, membaca ruang, merespon tekanan, dan tidak terpancing emosi. Garuda Muda harus bermain untuk sesuatu yang lebih besar, bukan cuma ingin mendapatkan trofi Asian Cup 2025, tapi harga diri, harapan bangsa, dan legasi mereka sebagai generasi pembangun kejayaan sepak bola Indonesia. Timnas Vietnam terkenal dengan permainan keras dan menjurus kasar, bahkan sering tampil ingin mencederai lawan. Nah, pertanyaannya, apa yang harus dilakukan Timnas Indonesia U23 untuk menjinakkan permainan anak-anak Vietnam di partai final bergensi nanti? Ini pertanyaan yang sangat strategis dan juga penting untuk menjaga integritas permainan serta keselamatan para pemain Garuda Muda. Tim Vietnam U23 memang dikenal dengan intensitas tinggi yang kadang melewati batas, seperti insiden kalau tidak salah itu pukulan terhadap Haikal Al-Hafiz di final edisi sebelumnya. Maka Indonesia harus menyiapkan pendekatan yang cerdas, bukan emosional. Ya. Strategi menjinakkan permainan keras Vietnam U23. Ya, 1. Kendalikan emosi, jangan terpancing. Pemain harus sadar bahwa provokasi adalah bagian dari strategi lawan. Fokus pada bola, bukan pada drama. Sikap tenang justru membuat lawan frustrasi. Yang kedua, yaitu manfaatkan VAR ya sebagai pelindung. Final kali ini dilengkapi dengan VAR. Artinya pelanggaran kasar bisa langsung ditindak. Indonesia harus percaya pada sistem VAR, jadi jangan takut dan tidak membalas secara fisik. Bermain cepat dan minim kontak. Ya. Permainan 1-2 sentuhan dan pergerakan tanpa bola akan menyulitkan Vietnam untuk melakukan tackle keras. Hindari duel fisik yang tidak perlu, terutama di area tengah. Yang keempat, tekanan kolektif dan rotasi posisi. Dengan rotasi posisi yang dinamis, pemain Vietnam akan kesulitan menargetkan satu pemain untuk dilanggar. Ini juga membuka ruang dan menguras stamina lawan. Poin yang kelima yaitu bangun narasi mentalitas positif. Sebarkan semangat bahwa Indonesia bermain untuk harapan bangsa, bukan sekadar membalas dendam. Ini bisa kita angkat dalam sebagai pesan moral. Kita tidak bermain untuk membalas. Kita bermain untuk menang dengan martabat. Ya, teman-teman, para pecinta sepak bola, selamat mendukung tim nasional Indonesia U23 di partai final Asian Cup 2025. Semoga Garuda Muda kita berhasil keluar sebagai juara Asian Cup 2025. Sebagai pembuktian mental juara dan sekaligus semangat tuan rumah. Baik para pencinta sepak bola Indonesia, sampai di sini dulu dan sampai jumpa di video berikutnya. Tetap dukung tim nasional Indonesia U23, terus semangat dan salam.